Kisah Nenek Pakande dari Bugis pada zaman dahulu kala di suatu daerah di Sopeng, sebuah kabupaten di Sulawesi Selatan, terdapat suatu desa dengan rakyatnya sangat bersahabat, senantiasa hidup tentram, damai, dan sejahtera. Hampir atau bahkan seluruh masyarakat yang tinggal di daerah itu bermata pencaharian sebagai seorang petani. Setiap hari mereka berbondong-bondong ke sawah untuk bertani di lahan mereka masing-masing. Pada suatu ketika, desa yang terkenal tentram tersebut terusik oleh seorang nenek tua yang rambutnya berwarna putih memakai konde di kepalanya, wajah yang keriput, dengan badan yang setengah membungkuk, lalu memakai sarung batik dan kemeja. Sekilas terlihat nenek itu hanyalah seorang nenek tua yang biasa-biasa saja yang sedang mencari tempat tinggal. Tapi siapa yang menyangka bahwa nenek tua itu adalah seorang siluman yang suka memangsa daging manusia, terlebihnya daging anak-anak. Dengan karakternya yang dikenal seperti itu, maka warga setempat pun menamai nenek itu dengan sebutan Nenek Pakande, diambil dari bahasa Bugis yaitu kata manre yang berarti makan. Biasanya Nenek Pakande itu berkeliaran keliling kampung untuk mencari mangsa pada hari ketika sang fajar sudah mulai tenggelam. Suatu sore saat hari sudah mulai gelap, ada sepasang saudara kakak beradik yang tengah seru bermain di sekitar halaman rumah mereka. "Nak, ayo cepat masuk ke rumah, ini sudah malam," seru ibunya dari balik pintu. Akan tetapi kedua bersaudara itu sedikit pun tak menghiraukan apa yang diperintahkan oleh ibunya dan kemudian kembali lagi bermain. Mereka hanya menganggap perintah ibunya hanyalah angin yang berhembus begitu saja. Tidak lama kemudian, ibu dari kedua anak itu pun sejenak menghampiri kedua anaknya dan menyuruhnya masuk. Tetapi kedua anak itu tetap saja membandel. Dan ibu itu pun kembali masuk ke rumahnya dan membiarkan anak-anaknya bermain. Tanpa ibu itu menyadari bahwa anaknya sedang dipantau dari jarak jauh oleh Nenek Pakande. Melihat suasana yang sangat sunyi, tak ada seorang pun yang berlalu lalang di sekitar tempat itu. Nenek Pakande mempergunakan waktu itu untuk menculik kedua anak tersebut lalu dijadikannya mangsa. Berselang waktu kemudian, ibu dua orang anak tersebut keluar dan didapatinya kedua anaknya sudah tak ada di tempatnya lagi. Lalu ia mencari ke seluruh penjuru rumahnya tetapi ia tak menemukan anaknya sekalipun. Ia pun bergegas keluar rumah sambil teriak minta tolong. "Tolong, tolong, tolong. Anakku hilang," dengan suara yang terseduh-seduh sambil menangis. "Ada apa, Bu? Apa yang terjadi dengan anak Ibu?" sapa salah satu warga setempat. Lalu ibu itu pun menceritakan apa-apa yang telah terjadi dengan anak-anaknya kepada bapak itu. Kemudian bapak itu segera memanggil warga untuk membantunya mencari. Lambat laun pun warga sudah terkumpul banyak, siap untuk melakukan pencarian menelusuri kampung-kampung dengan alat penerangan seadanya. Hingga larut malam pun tiba, kedua anak tersebut tak kunjung jua ditemukan. Akhirnya kepala kampung yang memimpin pencarian tersebut meminta pencarian itu dihentikan sementara. Keesokan harinya saat pencarian akan dilakukan kembali, tiba-tiba ada laporan dari seorang warga yang kehilangan bayinya. Ketika saat itu orang tua bayi tersebut sedang tertidur nyenyak. Warga setempat pun semakin resah dengan kejadian yang saat ini menimpa desa mereka. Ketika malam tiba para orang tua tidak bisa menutup kedua kelopak matanya karena dihantui rasa cemas. Mereka harus memantau anak-anak mereka serta menjaganya hingga pagi menjemput. Saat para warga berkumpul di suatu titik di desa mereka, mereka menceritakan setiap kekhawatiran yang mereka alami saat malam hari tiba. Mereka bingung, siapa dalang di balik penculikan misterius ini. Seketika ada seorang warga yang mengusulkan untuk pergi ke rumah Nenek Pakande. Karena warga setempat tahu bahwa Nenek Pakande adalah seorang pemangsa anak-anak. "Kenapa kita hanya berdiam diri saja di sini? Kenapa kita tidak langsung saja beramai-ramai ke rumah Nenek Pakande itu? Karena besar kemungkinan dia yang telah menculik anak-anak yang ada di desa kita." "Hei, bukankah Nenek Pakande itu adalah seseorang yang sangat sakti, karena dia memiliki kekuatan gaib yang sulit untuk ditaklukkan?" Tentang salah seorang warga lainnya. "Iya benar juga. Nenek Pakande adalah seorang siluman yang sangat sakti. Tak ada seorang manusia biasa pun yang bisa mengalahkan kesaktiannya. Setauku Nenek Pakande hanya takut kepada sosok raksasa yang bernama Raja Bangkung Pitu Repa Rawo Ale. Tetapi sekarang entah di mana raksasa itu berada. Kabar serta seluk-beluk tubuhnya pun tak pernah lagi terdengar dan terlihat." Jawabnya seorang warga lagi. "Raja Bangkung Pitu Repa Rawo Ale adalah sesosok raksasa yang tingginya diperkirakan 7 hasta dengan badan yang sangat besar. Dia juga suka memakan daging manusia. Akan tetapi dia adalah raksasa yang baik hati. Hanya memakan manusia yang bersifat buruk dan manusia yang tidak disukainya."
Lantas apa yang harus kita perbuat sekarang untuk memusnahkan nenek Pakande itu? Melanjutkan pertanyaan. Tak seorang pun dari mereka yang ingin angkat bicara. Suasana saat itu tiba-tiba menjadi diam, penuh kecemasan dan kekhawatiran, dan mereka kebingungan tentang masalah itu. Di tengah-tengah kecemasan tersebut, seorang pemuda yang berdiri di tengah-tengah sekumpulan warga pun angkat bicara. Pemuda tersebut bernama Labedu. Dia adalah pemuda yang cerdik, pandai, lagi berani. Dia dikenal warga sebagai pemuda yang ramah, taat beribadah, dan suka membantu orang yang sedang tertimpa masalah. Maaf para warga-warga desa jika saya lancang, tapi saya punya suatu cara untuk mengenyahkan nenek Pakande dari desa kita. Suasana pun menjadi hening seketika. Timbullah ribuan harapan yang tertimbun di dalam diri setiap warga, tapi tidak sedikit pula warga yang memandangnya sebelah mata dengan pandangan yang merendahkan, karena mereka tidak yakin bahwa Labedu bisa mengalahkan nenek Pakande. Hai Labedu, apa kuasamu? Kamu hanyalah pemuda biasa yang tidak memiliki kesaktian sedikitpun, dibandingkan dengan nenek Pakande yang kesaktiannya sangat kuat. Jawab seorang warga selaku merendahkan. Labedu kemudian diam dan tersenyum dan melanjutkan pembicaraan dengan nada yang tenang. Tidak selamanya kesaktian harus dilawan dengan kesaktian pula. Kita sebagai manusia diberi akal untuk berpikir. Jelas Labedu. Apa sekiranya maksudmu itu Labedu? Apakah kamu tak takut sedikit pun dengan nenek Pakande? Tanya warga tersebut sekali lagi. Maksud saya, kita bisa melawan nenek Pakande tidak harus ketika kita memiliki kesaktian yang kuat. Kita bisa melawannya dengan akal cerdik kita. Jika kita saling bahu-membahu melawannya, yakinlah bahwa kita bisa mengenyahkannya. Maka dari itu siapkan saya beberapa ekor belut dan kura-kura, salaga, garu, busa sabun 1 ember, kulit rebung yang sudah kering, dan sebuah batu besar. Dan setelah itu kumpulkanlah semua hewan dan benda-benda itu di rumah saya. Seru Labedu. Untuk apa hewan beserta benda-benda tersebut Labedu? Tanya warga lainnya. Nantilah kalian mengetahuinya setelah apa yang kuperintahkan telah terkumpul semua di rumahku. Jawab Labedu. Seketika pun warga membubarkan diri mereka masing-masing dan segera mencari apa yang diperintahkan oleh Labedu. Ada yang mencari belut di sawah-sawah, kura-kura di sungai, dan yang lainnya sibuk membuat salaga dan menyiapkan busa sabun 1 ember. Setelah semuanya terkumpul, barulah mereka menuju ke rumah Labedu dan mengumpulkan semua apa yang telah diperintahkannya. Hai Labedu, sekarang jelaskan kepada kami apa guna barang yang telah engkau suruhkan kepada kami, seru seorang warga. Labedu pun kemudian menjelaskan apa guna dari barang-barang tersebut. Selaga akan dia jadikan menyerupai sisir dan kura-kura sebagai kutu raksasa. Busa sabun ia akan jadikan menyerupai air liur, kulit rebung sebagai terompet atau pembesar suara agar menyerupai suara besar seorang raksasa. Adapun belut dan batu besar akan ditempatkan di depan pintu dan di bawah tangga. Itu semua aku perintahkan agar kita bisa mengelabui nenek Pakande dengan menyamar sebagai raksasa. Pada siang hari, Labedu beserta warga pun menyusun rencana untuk mengelabui nenek Pakande. 2 orang utusan warga diperintahkan untuk menaruh belut dan batu besar di depan pintu dan di bawah tangga kemudian bersembunyi di bawah rumah panggung. Setelah matahari sudah mulai tak nampak lagi dan hari sudah mulai gelap, para warga mengunci rapat-rapat pintu mereka dan memadamkan lampu pelita mereka. Ini adalah sebagian dari rencana Labedu karena ada sebuah rumah yang terletak paling ujung di perkampungan mereka yang dinamakan Balaraja. Rumah itu adalah rumah panggung yang sangat besar. Di rumah itu diberikan cahaya lampu yang paling terang agar nenek Pakande tersebut terpancing dan menuju ke rumah itu. Salah satu umpan yang lain adalah ditaruhnya anak bayi di dalam suatu kamar tetapi dalam pengawasan ketat warga setempat. Sementara Labedu bersembunyi di atas genteng. Malam itu adalah malam Jumat, di mana sinar rembulan sangat terang. Saat nenek Pakande sudah mulai berkeliaran, dia heran mengapa semua lampu tak ada satupun yang menyala kecuali rumah yang bernama Balaraja. Nenek Pakande pun menghampiri rumah tersebut. Beberapa saat kemudian setelah nenek Pakande tiba di depan pintu yang sangat besar dia mencium aroma seorang bayi dari dalam rumah tersebut. Tanpa berpikir panjang, nenek Pakande pun masuk ke dalam rumah tersebut. Tanpa sepengetahuan nenek Pakande, 2 orang pemuda tersebut melaksanakan tugasnya dan kembali bersembunyi. Ketika dia berhadapan dengan pintu kamar yang sangat tinggi dan besar, nenek Pakande pun semakin merasakan aroma bayi tersebut. Seketika muncullah suara misterius yang menyapa nenek Pakande. Hei nenek Pakande, apa gerangan yang membuat engkau datang kemari? Tanya Labedu yang menyamar sebagai raksasa besar Raja Bangkung Pitu Repa Rawo Ale.
Saya ingin mengambil bayi yang ada di balik pintu besar itu. Siapa kamu? Jawab Nenek Pakande. Saya Raja Bangkung Pitu Repa Rawo Ale, dan saya ingin kamu pergi dari desa ini sejauh mungkin karena sudah meresahkan warga setempat. Ujar sang raksasa. Ah, saya tidak percaya jikalau kamu ada raksasa Raja Bangkung Pitu Repa Rawo Ale. Jawab Nenek Pakande dengan menambah beberapa langkah kakinya selaku mengacuhkan. Labedu pun menumpahkan seember busa sabun yang dipakainya untuk mengelabuhi Nenek Pakande sebagai air liur raksasa. Lalu memperdengarkan suara mengaumnya. Aku lapar Nenek Pakande, lihatlah air liurku sudah mengalir. Jika kau tak segeranya dari hadapanku, maka kau akan menjadi santapanku. Dengan dihantui rasa cemas, Nenek Pakande pun berkata lagi, hihihi, saya tidak percaya denganmu, pasti kamu hanyalah orang biasa yang menyamar sebagai Raja Bangkung Pitu Repa Rawo Ale. Labedu pun menjatuhkan selaga yang dibuatnya menyerupai sisir yang besar dan kura-kura secara beruntung. Ah, kutu ini banyak menggangguku dan membuat kepalaku gatal saja, kata sang pemuda yang mengaum. Nenek Pakande, kau jangan membuatku jadi lebih marah lagi. Lanjut Labedu. Melihat kura-kura dan selaga yang jatuh ke lantai, membuat nyali Nenek Pakande akhirnya ciut juga. Tanpa menunggu lama, Nenek Pakande pun lari menuju pintu keluar. Tanpa dilihatnya, dia menginjak seekor belut dan terpeleset jatuh hingga anak tangga yang paling akhir dan kepalanya terbentur pada batu besar yang telah disiapkan. Tetapi Nenek Pakande tetap memaksakan diri untuk bangkit kembali. Dengan kesaktiannya, Nenek Pakande pun terbang ke bulan. Dan sebelum terbang ke bulan, Nenek Pakande meninggalkan suatu pesan, saya akan memantau anak kalian dari atas sana dengan cahaya rembulan di malam yang sangat gelap. Dan suatu saat nanti saya akan kembali memangsa anak-anak kalian. Maka dari itu, orang tua sekarang banyak yang menasehati anaknya jangan keluar jika sudah malam, nanti kalian dimakan Nenek Pakande.